عيانا العلماء لإعلاء كلمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita pada hari ini memasuki Jumadil Awal. Udah berapa Jumadil Awal? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 10 Jumadil Awal. Kemudian Allah memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan waktu dan pikiran, istimewa hidayah dan petunjuk, sehingga kita dapat berkumpul sekali dua mingguan di tempat ini dalam rangka tukar pikiran, pengajian dan sebagainya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagus itu membiasakan kebenaran. Jangan pula membenarkan kebiasaan. Yang bagus itu membiasakan kebenaran. Di masa Rasulullah, hukum yang berlaku di masa Rasulullah, haram dan tidak sah mengkawini menantu dari anak angkat. Data Islam, yang haram itu menikahi menantu dari anak kandung. Bukan hukum yang berlaku di masa jahiliyah, menantu dari anak angkat. Ada namanya Zainab bintu Jahsy, anak bunde bobi Rasulullah, anak tante Rasulullah, yang semenjak kecil sampai gadis dan dewasa biasa datang ke rumah Nabi. Boni untuk langsung dibotoni baru lalai. Itu dikawinkan Nabi kepada anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Tapi Zaid bin Harisah merasa lebih hebat dia dari Zainab binti Jahsy, merasa hebat, dia merasa lebih mulia, merasa lebih terpandang dari suaminya. Maka agak kurang bagus rumah tangganya. Allah ingin merubah hukum yang berlaku di masa jahiliyah, kebiasaan, tapi tidak kebenaran. Maka Allah memerintahkan Nabi kita menikahi Zainab. Padahal Zainab ini masih istri Zaid bin Harisah. Di waktu Nabi berpapasan dengan Zainab beserta suaminya, Nabi mengucapkan subhanallah, kok bisa terjadi istri orang yang masih istri orang dikawinkan sama saya. Itu sebabnya Nabi mengucapkan subhanallah. Datang orientalis dan Islamologi memfitnah Nabi, mengatakan Nabi tertarik kepada istri orang sehingga dia kagum mengucapkan subhanallah. Kalau sampai Nabi Muhammad tertarik kepada istri orang, bagaimana umatnya? Apalagi kita. Itu tuduhan fitnah mereka. Padahal Nabi mengucapkan subhanallah, kok bisa ayat sudah turun
menikahkan Zainab kepada saya padahal belum diceraikan Zainab. Maka akhirnya Zaid menceraikan. Sehabis iddah langsung zawwajanakaha falamma qada Zaidun minha wa tara. Sewaktu menyelesaikan si Zaid dari si Zainab hajatnya, setelah diceraikan si Zaid, zawwajanakaha, kami kawinkan kepadamu dia, kami kawinkan kepadamu Muhammad dia Zainab. Maka Zainab yang dikawinkan itu yang sesuai dengan ayat. Tapi sebagian daerah di Indonesia, di Sumatera Timur, di Jambi, di Sumatera Barat, laki-laki yang dikawinkan. Sianunin natuau, ya, aku kawinkan kau kepada anak perempuan kandungku. Ini bisa di sini. Nah, laki-laki yang dikawinkan, bukan perempuan. Jadi yang sesuai dengan ayat Al-Quran, zawwajnakaha. Tapi jangan sampai kita mengatakan yang mereka laksanakan tidak sah. Itu overdosis. Ulangi dok, benar susah, tapi belum sesuai dengan ayat Al-Quran. Maka saya sampai-sampai Hamka membuat buku karangannya, tenggelamnya Karl van der Wijk. Tujuannya termasuk kritik konstruktif terhadap budaya yang kurang sejalan dengan yang sebenarnya. Tuduhan Islamologi atau orientalis, Nabi Muhammad itu kagum, tertarik melihat istri orang sambil mengucapkan subhanallah. Tentu kita tidak jawab dari Al-Quran dan hadis, tidak akan mereka terima itu. Jawaban kita tidak logis. Nabi Muhammad tertarik kepada Zainab setelah istri orang, sedangkan di masa gadisnya tidak tertarik beliau. Dan dalam pandangan hukum sebenarnya makruh mengkawini bornibau makruh mengkawinina. Tapi karena Nabi ingin membatalkan kebiasaan yang ada, maka itu namanya bayanan lil hukmi, tidak makruh bagi Nabi mengkawini anak baunya, karena tujuan membatalkan hukum yang berlaku di masa jahiliyah. Haram dan tidak sah mengkawini menantu dari anak angkat. Yang benar dalam Islam, menantu dari anak kandung sendiri yang haram lagi tidak sah. Dan mereka menuduh Muhammad itu tukang kawin, playboy. Tentu jawabannya, kalau Muhammad itu benar playboy, kenapa hanya satu gadis istrinya? Kalau benar tuduhan mereka itu Nabi Muhammad demikian, tentu istri Nabi Muhammad gadis-gadis semua. Ternyata hanya gadis adalah Aisyah. Hanya itu yang gadis. Semua janda. 15 kali Nabi kita akad nikah. 13 kali yang digaulinya. 2 diceraikan. Itu dan menurut sejarah. Tapi orientalis tadi sampai hati menuduh Nabi yang bukan-bukan. Kita siap menjawabnya, menjawab dengan pikiran. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu tuduhan demikian. Kalau begitu memang dia, tentu pasti istrinya anak gadis semua. Jadi tantangan kita ke depan semakin berat. Tapi alhamdulillah, Ansor menjadi wakil bupati di Serdang Bedaki, anak nih Pak Ashari Tabunan. Ini waktu 5 tahun dari wakil bupati, nah jadi bupati Mesir baru. Jadi saya kembali mengatakan tadi, membiasakan kebenaran. Apa yang kita laksanakan ini, pengajian sekali 2 minggu adalah kebenaran. Berusaha sendiri adalah kebenaran. Yang perlu membiasakan kebenaran. Yang tidak benar, membenarkan kebiasaan. Karena sudah biasa orang mendapat uang mau pilkada. Di mana-mana pilkada kita tanya, menyabur uang sudah.
bukan siraman rohani, siraman uangnya. Sehingga demokrasi itu belum betul-betul kita akui kebenarannya. Saya terkadang bermimpi sesuai dengan pertemuan yang ada di Jombang dulu. Lebih baik diadakan kembali kepada masa Soeharto. Cukup yang memilih bupati itu anggota DPRD, tak usah dimainkan rakyat. Kalau anggota DPRD, walaupun dikasih uang sama, dia masih berpikir dia memilihnya, karena berilmu dia. Kalau rakyat, pokoknya isi nombor orang menglehen. Isi nombor orang menglehen, itu sih banyak. Nah, jadi saya bermimpi saya lebih baik kembali kepada masa Soeharto itu. Itu sempat mengemuka di pertemuan di Jombang itu, tapi belum diterima. Masih banyak yang belum menerima, masih banyak. Anak perlu di dalam pertemuan itu. Jadi yang benar kembali kita tadi membiasakan kebenaran. Apa yang kita laksanakan kebenaran lagi. Suka menolong orang kebenaran. Suka mengadakan pengajian kebenaran. Yang perlu biasakanlah kebenaran. Sehingga kebenaran jadi ada. Kalau sudah biasa tak berat lagi. Allah bisa karena biasa. Siapa bilang tidak berat bangun tengah malam? Siapa bilang tidak enak tidur di waktu subuh? Tapi Nabi mengatakan pembagian rezeki umatku itu, umat manusia itu antara terbit fajar dengan terbit matahari. Tersajom siapa ropa di permainan ini. Siapa pembagian rezeki? Nah, dibagilah rezeki manusia semua ini. Sehingga Nabi kita mau pulang dia ke masjid, mau pulang dia dari masjid ke rumah, singgah dia di rumah Fatimah. Boleh Fatimah dibanguninnya dengan kaki. Fatimah bangun, saksikan pembagian rezeki dari Tuhan. Saksikan pembagian rezeki Tuhan. Maka Islam tidak membolehkan tidur di waktu terbit fajar. Siapa mengatakan tidak berat itu? Tapi dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah biasa tidak berat lagi. Jadi kalau ada umat Islam yang hidupnya morat-marit payah, coba diperiksa dulu cara bangunnya. Jangan-jangan selalu terlambat dia bangun. Memerbagi alam baurunya. Event pengumuman kepala desa, pengumuman akan diadakan pembagian BLT atau bansos. Ini ada bernama dana negara. Sembako. 9 bahan pokok, tapi tak pernah 9 yang datang. Terkadang ada timbako. 3 macam yang datang. Kalau satu macam kita dapat kita dongkal tilapon itu ada mah. Dibangunin Nabi dengan kakinya Fatimah. Bangun kau Fatimah, berdiri kau. Saksikan pembagian rezeki dari Tuhan. Jadi pembagian rezeki itu antara terbit fajar dengan terbit matahari. Ada seorang sales tukang kampas di masa Nabi. Jadi bukan hanya masa sekarang tukang kampas. Dia berangkat dari Madinah, dari tokonya sebelum terbit matahari. Semakin kaya raya dia. Jadi di ibu kota Mandai Natal Penyambungan masih diperlukan toko-toko yang cepat berbuka. Oh, ulah benar sebar buku dia. Sama ngaji Quran saja di bagasi wae. Padahal disuruh dia agama itu mau cepat ke sawah, ke kebun, mengajar, jangan kena matahari jalan. Cepat disuruh dia agama. Dipraktekkan Nabi, doa Nabi. Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku di waktu pagi. Satu lagi, barakallahu ummati fi bukuriha, semoga Allah memberkati umatku di waktu pagi. Perkawinan buat pagi. Jumat pagi. Satu hadis mengatakan di sore hari, tapi 2 hadis mengatakan di waktu pagi. Jadi sebenarnya kalau kita menjalankan agama Islam ini,
kebahagiaan itu sudah dekat di depan mata kita. Tapi karena kita meninggalkan agama ini, yakin nami betuala. Kok banyak terjadi pernikahan dari Sabtu? Hari Yahudi betul hari Minggu, hari Kristen, hari besar Kristen. Kenapa kita meninggalkan negeri seluruh agama kita? Karena kita kurang belajar, kurang memahami, kurang yakin kepada agama diri sendiri. Jadi pembangunan kita diskusi muzakkar sekadua poken, mana yang kurang tepat, mana yang kurang beres kita laksanakan, kita bereskan supaya dapat kebahagiaan dunia akhirat. Itu tadi sahabat tukang kampas tadi termasuk orang yang paling kaya di Madinah karena dia berusaha sebelum terbit matahari. Sedangkan Khadijah 2/3 kota Makkah dia punya. Iya betul, Khadijah tidak. Kota Makkah ibu kota provinsi deh. Udah 2/3 penyambungan deh. 2/3 ibu kota provinsi milik daripada Khadijah. Habis disumbangkan kepada agama memperjuangkan Islam. Habis sehingga di masa menyusukan Fatimah sampai bercampur darah susunya. Panempel bajunya 83. Ada saya dalam sejarah itu 83. Pandungkapnya. Ibasa ada pindah berdungkap. Mudah-mudahan alhamdulillah. Saya menangis saya melihat merek di Madinah. Apa merek di Madinah? Tabo 700 km. 700 km di jalan dengan berjalan kaki. Nabi Muhammad dengan sahabat demi membela Islam 700 km jalan kaki. Di musim paceklik sebiji tamar untuk makanan 2 orang. Di musim yang sangat kemarau panjang minuman mereka keringat daripada unta, keringat unta minuman. Begitu mereka menyiarkan Islam itu. Jadi saya menangis melihat merek itu tahu 700 km. 18 hari peperangan di sana. Sampai apa di tafsir itu? Wa yastahzi'unaka wal Qur'an. Mereka orang munafik mengejek kaum Muhammad sekaligus mengejek Al-Qur'an. Sekaligus mengejek Al-Qur'an. Dan Khadijah di waktu mau meninggal, malu dia membilang kepada suaminya yang tak ada kain kafan. Fatimah, kalau saya meninggal, bilang sama ayah, baju jubahnya dan serbannya itulah jadi kain kafan saya. Tapi waktu dia meninggal, datang Jibril membawa 5 helai kain kafan dari surga untuk kafan Nabi Muhammad, kain kafan Khadijah, kain kafan Fatimah, kain kafan Hasan. Ini. Jadi mereka banyak menderita dalam memperjuangkan Islam. Kita nong sorang doa. Bagasi Nabi kalau masuk ke rumah Nabi sampai tangan kita rumahnya. Nomor 3 betul. Nanti juga. Sampai tangan itu. Sampai. Itu ruangan makan Nabi, di situ ruangan menerima tamu, di situ ruangan tidur Nabi. Bayang kalau sekarang kuburan Rasulullah itulah rumah Aisyah. Itulah rumah Aisyah. Berapa kuburan di sana? Kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kuburan Sayyidina Umar. Satu kapling lagi kuburan di situ. Untuk tempat satu lagi. Dalam hadis walaupun tidak kuat hadisnya, itu bakal kuburan Nabi Isa alaihissalam. Tahu perkuburan manusia yang muat, itulah rumah Isa. Itulah rumah Isa. Jadi pada satu waktu istri Nabi komplain ingin lebih disenangkan Rasulullah, ingin mendapat kesenangan karena istri-istri raja, istri-istri kaisar semua senang-senang. Istri Nabi begitu sangat sederhana, maka mereka meminta kepada Nabi diberikan kesenangan. Lalu datang ayat Al-Quran diturunkan Tuhan, fata'alai, mari kumpul kamu dulu semua. Kumpul kamu dulu semua. Kumpul istri Nabi. Umati punna, aku beri kesenangan kamu, kemewahan, kegemerlapan saya berikan. Tapi resikonya, konsekuensinya, usarih punna, aku ceraikan kamu. Jadi 2 pilihan. Ingin mewah
dikasih Nabi kemewahan harta yang banyak, tapi diceraikan. Mau tetap hidup sederhana dengan Nabi, akan jadi istri Nabi dunia akhirat. Yang duluan diberi pilih Aisyah. Kenapa Aisyah yang duluan diberi pilih? Karena wanita tercantik, paling disayang, paling muda, paling cerdas. Kalau dia sudah memilih bersama Nabi, tak ada lagi istri Nabi yang lain yang mau memilih yang lain. Kalau memilih yang lain, pilih. Tapi kata Nabi, Aisyah, kau memilih dua alternatif. Hidup kemewahan, saya ceraikan. Saya berikan kemewahan. Tetap bersama saya, tapi mesti sabar dalam kemiskinan. Maka doa Nabi, Allahumma ini miskinan. Ya Tuhan, buatlah hidup saya dalam kemiskinan. Kalau Nabi datang kemari, kita banyak begini, pasti Nabi memilih duduk di tempat orang yang paling miskin, di dekat orang paling miskin. Sehingga harga yang paling orang yang miskin di masa Nabi naik ke atas, harga orang kaya turun ke bawah. Jadi Nabi kita merupakan stabilitator, menstabilkan yang naik ke atas ke bawah, yang merasa di bawah ke atas. Tapi Aisyah, sebelum kau pilih salah satu yang dua ini, musyawarah dulu sama ayahmu dan ibumu. Sekiranya Aisyah memilih kemewahan, kemegahan, harta yang banyak, saya rasa tak akan dibolehkan Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, ni aku dah kekayaan ini beliau. Padiar masirang rokna. Mau alih ni mo ni rok tu dah. Mau alih ni mo. Oh nado pak dulu aku. Pernah Nabi bertengkar dengan Aisyah. Pernah Nabi bertengkar dengan Aisyah. Tidak putus pertengkaran. Terpaksa dipanggil Abu Bakar mendamaikan. Maka kata Nabi kepada Aisyah, kau Aisyah yang menceritakan atau saya? Datang Aisyah, oh ya Rasulullah, dan jujur naik balik. Jadi gara-gara itu ditampar Abu Bakar mulut Aisyah sampai berdarah. Kau bilang jujur naik, berarti selama ini tidak jujur naik Muhammad. Apakah pernah tidak jujur dia? Monodok berdarah-darah bibirnya sampai dia meminta perlindungan kepada Rasulullah. Kebalan dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukan untuk itu kami undang kau kemari. Bukan menampar istri saya kami undang kau kemari. Tegasna Abu Bakar Siddiq. Jadi tidak mungkin Aisyah memilih kemegahan. Mungkin itu strategi Nabi itu. Kalau sudah Aisyah memilih bersama Nabi, pasti istri yang lain. Untung bayar untuk bangku. Untung bayar nanti bayar berpikiran, pasti memilih itu. Jadi sejarah itu kita baca, kita kaji, kita ulang untuk jadi pengajaran bagi kita bersama. Jadi dalam pertemuan ini satu harapan saya, kita gerakkan masyarakat kita cepat bangun pagi, cepat bangun pagi supaya cepat berusaha. Anggo kayo-kayo walau kita tidak mau masuk on bebek. Betul berapa? Anggo 200.000 le, dia mulai suara. Penatapak kamu baru siap. Jadi tak perlu anak kok tidak hidup dari lumayan ngolong di masyarakat tahun dengan cara cepat berusaha, cepat tu sabar, cepat tu kobun, cepat mengajar, maju pendidikan, maju pertanian dan sebagainya. Rasulullah itu cepat tidur. Cepat tidur. Itu dulu. Kalau cepat tidur cepat bangun. Anggono kau semua, orang beri semua. Gimana sana? Jadi cepat tidur. Karena amalan Nabi supaya dia manusia paling sehat ada 5. Cepat tidur. Habis sholat isya tidak banyak pekerjaan yang lain-lain, tidur. Cepat bangun. Nasihat Nabi sebelum terbit fajar bangun. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Baca Quran di waktu fajar itu disaksikan malaikat. Yang ketiga, amalan Nabi makan setelah lapar. Makan setelah lapar, sehingga dokter spesialis yang diberikan Raja Muqawqis dari Amerika disuruh pulang. Mulak mau, amina sehat-sehat besok. Mamu tuamuan dia mau mengobati besok sehat-sehat tuh. Karena kami adalah kaum yang makan setelah lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang.
iba mah butong tambu deh. Apalagi na pere padiar kita. Penyakit damai. Anggota pere padiar kita. Paling mana apa saja yang menyusahkan dirimu, kerjakan sholat tahajud, sholat hajat, adukan kepada Allah. Nampaknya Allah marah kalau kita duluan mengadukan kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Adukan dulu di waktu sholat subuh apa permasalahanmu kepada Allah. Baru ceritakan apa permasalahanmu di kedekau. Pulang perjual itu Allah. Seakan-akan orang akan menyelesaikan, tidak mungkin. Tapi Allah yang akan menyelesaikan. Nah, lima amalan ini. Jadi radi coba ngot, nak pakai alarm. Pakai alarm di materinya dia ngot segi ngot ya. Kenapa? Lagi ngot di materinya. Tak perlu madong-madong niat, nak cepat bab. Malah tarah benar ngot mawanin, nggak kuat niat ni balalu. Insya Allah. Tasoni mah tuna nauti karena ngot. Bertepatan tong atau lepas mengaji. Naron inang-inang naik. Paling dari mulak boleh. Atas tema Allahumma fiqlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.